Saudaraku, pernah gak saudara kepikir kenapa sih Tuhan itu tidak langsung mengangkat hidup kita menjadi dahsyat, menjadi hebat, menjadi jenderal, menjadi konglomerat? Mengapa sih kita harus melewati semuanya itu? Seolah-olah berkatnya itu dicicil-cicil, diicerit-icerit kata orang. Mengapa tidak langsung saja besar? Mengapa kesembuhan kita harus berproses dulu? Sekarang sudah mulai sadarkan diri, lalu berikutnya sudah mulai bisa berdiri, sampai baru nanti mungkin 3 bulan kemudian baru bisa pulih total. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia menyediakan benih bagi penabur. Tuhan menyediakan benih. Kok benih? Jawabnya ada di Lukas 19 ayat 17. Mengapa dia berikan benih? Bukan langsung berkat yang besar, 5.000 ton. Tidak. Jawabnya adalah karena barang siapa yang setia perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga perkara besar. Barang siapa yang tidak setia perkara kecil, ia juga tidak akan benar dalam perkara yang besar. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudaraku, yang pertama adalah Tuhan sangat menghargai hal-hal yang kecil. Lihat, dia memilih murid hanya 12 orang. Kecil. Mengapa tidak 5.000 orang sekaligus? Tidak. Dia menghargai hal-hal yang kecil. Dia sangat menghargai persembahan janda miskin itu yang hanya sedikit saja. Dia sangat menghargai tepung yang segenggam yang dimiliki oleh janda Sarfat itu. Dia sangat menghargai hal yang kecil. Dia sangat suka dengan orang-orang kecil. Bahkan dengan anak-anak kecil, dia pun sangat suka. Tuhan sangat menghargai hal-hal yang kecil yang kita pelihara dengan setia. Itu sebabnya dia berkata, aku berikan benih dan aku mau lihat apa yang kau lakukan atas benih itu. Yang kedua, Tuhan mau mengajari kita lewat proses. Proses yang dari kecil menjadi besar. Tuhan mau ajari kita tentang kesabaran di sana. Tuhan mau ajari kita tentang ketekunan di sana. Tuhan mau ajari kita tentang menjaga integritas di sana. Ketika usaha kita masih kecil, kita memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tergoda untuk cepat besar, tapi kita ikuti proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Di sana Tuhan akan mengenal kita lebih baik lagi. Dan yang ketiga, karena itu adalah kesempatan bagi dia untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Ketika yang ada pada kita yang kecil-kecil, lalu kita berdoa, maka saat itulah kita bisa melihat kuasa-Nya sungguh nyata. 5 roti 2 ikan kecil dibandingkan dengan besarnya kebutuhan. Tetapi disitulah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 ini alasan mengapa Allah suka sekali memberikan hal yang kecil dalam hidup kita. Yang pertama, karena dia menghargai hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengenal dia lebih baik lagi. Sekalipun kau orang kecil, kau berharga di mata Tuhan. Sekalipun kau menganggap kau bukan siapa-siapa, engkau berharga di matanya. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar dari setiap proses itu. Apakah kita setia melewati setiap tahapan? Apakah kesabaran kita teruji? Adakah integritas kita teruji sehingga kita melewati semua tahapan itu? Orang sabar, dia pasti mendapatkan upahnya. Kesabaran pasti berbuah. Dan yang ketiga, saudaraku, itu adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan, memanifestasikan kedahsyatan kuasa-Nya. Saat yang kecil yang ada pada kita, dia buat berlipat kali ganda. Dia besarkan, dia tinggikan, dia promosikan. Saat orang yang kecil ini datang kepada Tuhan, dia angkat tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kepada Abraham, dia berulang kali berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar.
Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 17 ayat 4. Dia mengulangi hal yang sama, bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 5 dia ulangi lagi, kau kutempatkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Tapi apakah langsung Abraham menjadi besar? Tidak. Dimulai dari yang kecil. Hanya Sarai dengan Lot dan beberapa orang yang menyertai dia. Tetapi Abraham menunjukkan konsistensi dan komitmennya sampai akhirnya Alkitab mencatat tempat itu tidak muat untuk kambing, domba, dan seluruh ternak Abraham dan Lot. Tuhan membuat besar, dimulai dari yang kecil. Tuhan mau engkau menjadi besar, berhasil dengan cara menghargai yang kecil, dengan cara mempelajari prosesnya, dengan cara mengizinkan dia memanifestasikan kedahsyatan kuasanya. Jangan kecil hati kalau hari ini yang kau kelola masih yang kecil-kecil. Sebab kalau engkau setia, tiba waktunya Tuhan akan membuatnya menjadi besar. Tuhan Yesus memberkati saudara.